Oke, halo semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan uh, isi-isi perintah atau beberapa perintah di dalam CMD atau command prompt. Jadi mungkin kita kan udah tahu ya, kalau ada beberapa mungkin yang udah tahu atau mungkin ada beberapa yang belum. Jadi kalau di Windows itu ada yang namanya CMD atau command prompt. Dan command prompt itu sebenarnya adalah sistem atau maksudnya bagian dalam sistem yang bisa kita lakukan sebuah perintah, dimana perintah itu tuh bisa juga digunakan untuk mengoperasikan sistem operasi kita atau maksudnya mengoperasikan perangkat kita gitulah. Nah, jadi beberapa perintahnya itu adalah untuk yang pertama di sini ada cd atau cd. Perintah ini itu digunakan untuk pindah-pindah direktori. Jadi pindah direktori ini adalah berpindah dari satu direktori ke dalam direktori lain di dalam sistem file. Dan yang kedua itu adalah CLS di sini. Digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakannya itu untuk menampilkan file teks. Perintah ini cuma bisa digunakan untuk satu file aja dan hanya untuk file teks. Lalu yang berikutnya ada CLS. Oke, yang selanjutnya itu di sini ada CLS garis miring atau slash tanda tanya. Jadi CLS slash tanda tanya ini tuh untuk nampilin bantuan nih untuk perintah CLS yang sebelumnya. Perintah ini tuh kayak digunakan untuk ngasih tahu kita bahwa CLS itu untuk membersihkan layar. Kayak bahwa CLS itu sudah membersihkan layar. Oke. Nah, dan selanjutnya itu ada dir slash tanda tanya. Di sini itu untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten dibanding perintah yang sebelumnya ditampilkan. Kayak jadi di sini itu dir slash tanda tanya itu untuk nampilin direktori yang lebih lengkap dan lebih detail daripada file bantuan yang sebelumnya itu ditampilkan. Lalu selanjutnya itu ada ipconfig, digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, subnet mask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Lalu di sini itu ada ipconfig/all. Nah, di sini itu untuk memberikan info atau informasi hampir sama dengan ipconfig yang biasanya atau yang sebelumnya. Tapi di sini memberikan informasi tambahan atau lebih lengkap lagi seperti seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Lalu di sini ada ipconfig/tanda tanya. Nah, di sini ini itu digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Nah, perintah ini tuh kayak sejenis atau semacam kamus gitulah ya, untuk memberikan kita panduan penggunaan dari ipconfig.
Selanjutnya lagi ada ipconfig/release. Nah, ipconfig/release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Jadi, bila perintah ini itu dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Jika IP address komputer kita itu kosong, maka di sini itu ada ipconfig/renew atau digunakan untuk menetapkan IP address yang baru pada semua adapter jaringan. Di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien, atau jika komputer kita itu ya komputer sebagai penggunaan aja, ya berarti laptop kita atau komputer kita itu adalah sebagai komputer klien dan yang telah dikonfigurasikan sebagai DHCP. Jadi kalau belum dikonfigurasikan sebagai DHCP, maka renew ini nggak akan bisa ya, karena kita harus masukin secara manual. Lalu di sini selanjutnya ada ipconfig/display DNS digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Oke. Lalu juga ada ipconfig/DNS atau //DNS. Ini itu untuk mengosongkan DNS atau mereset DNS cache. Jadi kita itu ketika menggunakan layanan internet atau menggunakan jaringan internet gitu ya, kita itu punya yang namanya sejenis sampah, atau maksudnya apa ya, data-data yang tidak berguna dari internet itu sendiri. Nah, di sini itu untuk mereset data DNS-nya itu, atau mungkin jika ingin DNS-nya atau jaringan internetnya itu lebih diperbarui dan bisa lebih seger lagi, kita bisa melakukan reset atau mengosongkan DNS cache-nya ini. Lalu ada juga selanjutnya itu ipconfig/register DNS. Nah, ini untuk mendaftarkan komputer pada DNS server yang terdekat. Yang selanjutnya ini ada perintah ping. Perintah ping ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Jadi ping ini tuh bisa kita gunakan untuk mengecek suatu jaringan ya. Lalu selanjutnya itu juga ada netstat, digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan komputer yang kita pakai. Lalu selanjutnya lagi di sini itu ada tracer.
digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Lalu di sini ada pathing. Nah, pathing ini itu sejenis atau mirip seperti gabungan antara ping dan tracer. Jadi pathing ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Lalu selanjutnya lagi adalah NSLOOKUP. NSLOOKUP adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Dan juga ini tuh dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Lalu juga ada NETSH atau NETSH. Digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Lalu selanjutnya juga itu ada root, digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Dan selanjutnya itu di sini untuk yang terakhir itu ada net. Perintah net ini ketika kita mengetikkan perintah tersebut, kita akan melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai dan berhenti. Mungkin segitu aja yang bisa saya sharingkan kepada kalian semua. Dan mungkin itu saja, walaupun gak banyak, tapi saya harap ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekian dari saya. Untuk apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Romadoni dari UPBJJ Bogor, Universitas Terbuka, dengan NIM 0514621168. Dan ini adalah praktikum untuk tugas 2 dari jaringan komputer. Oke, terima kasih semuanya.